Hi everyone, my name is Victoria, and today I'm going to be explaining how to solve math problems that I got from my midterm exam that I learned from my math teacher, Sir Agung. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Okay, so I'm gonna show you all of the questions in here. So there are 5 questions that I'm gonna be solving. So enjoy the video. Oke, jadi sekarang saya akan membahas nomor 1. Mungkin saya katanya ganti latar karena di luar sangat panas, jadi whatever. Kita akan masuk ke soal. Diketahui X, Y, Z merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Tentukanlah X plus Y plus Z, 2X minus 3Y plus Z. Nah, jadi saya akan menggunakan permisalan 1 per X saya akan ganti menjadi A, 1 per Y menjadi B, dan 1 per Z menjadi C. Jadi ini akan menjadi 4A plus 2B terus dikali minus jadi minus 3C sama dengan 5 per 3. Dan yang ini jadi A plus dikali minus menjadi minus 3B plus Z dengan plus C sama dengan 5 per 2. Dan untuk yang ketiga jadi 2A minus 6B plus 5C sama dengan minus 8. Nah, karena yang ini masih menggunakan per, maka saya akan mengalihkan menjadi 3 yang ini menjadi 2 supaya pernya hilang. Berarti ini akan menjadi 12A Wait a minute. Who are you? plus 6B minus 9C sama dengan 5. Ini juga ini menjadi 2A minus 6B dan 2C sama dengan 5. Oke, yang ini adalah yang pertama, ini kedua, dan yang ini ketiga. Sekarang mungkin kita sudah bisa mulai menghitung. Saya akan mulai dari 2 dan 3. Nah, saya akan mencoba untuk menghilangkan yang A karena dia lebih gampang untuk dihilangkan. Ini. Oke. 2 dan 3. 2A minus 6B plus 2C sama dengan 5. 2A minus 6B plus 5C sama dengan minus 8. Nah, justru yang ini A sama B nya bisa hilang, jadi kita langsung saja minus. Ini hilang, 2 dikurang 5 jadi minus 3C sama dengan 5 dikurang minus 8 sama dengan 13. Berarti C sama dengan minus 13 per 3. Oke, saya tulis di sini supaya selebihnya mungkin bisa dihapus agar saya bisa lanjut menulis.
13 per 3. Oke, saya akan hapus yang ini saya tidak bakal hapus. Oke, mungkin saya lanjut dulu di sini. Selanjutnya saya akan menggunakan yang 1 dan kedua. 1 dan 2. 12A plus 6B min 9C sama dengan 5. 2A min 6B plus 2C sama dengan 5. Nah, jadi karena kita ingin menghilangkan yang A, maka yang di bawah ini kita harus kali 6 supaya dia bisa dihilangkan. Oke, ketika kita kali 6, ini jadi 12 minus 6B menjadi 36B. Ini menjadi 12 dan yang ini menjadi 30. Ini saya langsung kurangan. A-nya hilang. 6B ditambah 36 sama dengan 42B. Ini min 9 dikurang 12 sama dengan min 21C. 5 dikurang 30 minus 25. Karena kita sudah mendapatkan yang C, berarti kita bisa langsung kasih masuk ke sini. Jadi 42B min 21 min 13 per 3 sama dengan min 25. Ini kita coret jadi 7. Oh ya, dia jadi 7. Kemudian 42B tulis lagi. Min 7 dikali min 13, dia tulis 91 sama dengan minus 25. Oke, mungkin karena sudah tidak terlalu kelihatan. Tidak kelihatan. Saya lanjut ke sini. Oke, ini 42B sama dengan min 25 plus min 25 min 91 sama dengan kalau tidak salah min 116 min 116. Berarti B sama dengan min 116 per 42. Masih bisa dicoret. Kalau dia dicoret, dia akan menjadi min 58 per 21. Nah, sekarang kita juga sudah mendapatkan hasil yang bagian B, yaitu min 58 per 21. Sekarang kan kita mau cari yang A, jadi kita posisinya saja. Saya pakai yang ini karena dia lebih gampang, angkanya lebih kecil. 2A min 6B min 58 per 21 plus 2 kali min 13 per 3 sama dengan 5.
bakal hapus yang ini. Oke, berarti 2A ini bisa dihitung di kalkulator. Saya langsung jawab saja. Plus 116/7 dikurang 26/3 sama dengan 5. Dua A sama dengan 5 minus 116/7 plus 26/3. 2A sama dengan min 61/42. Nah, sekarang kita bisa pindahkan duanya, berarti A sama dengan min 61/42 dikali 1/2 sama dengan min guys, yang ini dia 21. Nah, ini kalau dikali baru min 61/42. Jadi A-nya kita sudah dapat. Mungkin saya hapus saja dulu yang lainnya. Oke, kalau kalian masih ingat, tadi kan ini masih permisalan. Berarti kita harus kembalikan ke bentuk awalnya, yaitu 1/x, 1/y, dan 1/z. Jadi X sama dengan 1/A, berarti X itu min 42/61 sama juga dengan Y dan Z. Y sama dengan 1/B, B sama dengan min 21/58. Oh, sorry, Y sama dengan Z sama dengan 1/C, berarti dia min 3/13. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini, kita harus mencari X plus Y plus Z untuk bagian A. Jadi min 42/61 terus dikali minus jadi minus, berarti dia minus 21/58 sama juga dengan ini menjadi minus 3/13. Nah, saya juga akan langsung menulis jawabannya karena sudah dihitung. Jawabannya itu min 58 935 per 45994 sama dengan min 1,28 jika dibulatkan. Nah, kita sudah dapat yang bagian A. Sekarang kita akan mencari bagian B. Yang B 2x atau 2 min 21 2 min 42/61 kurang 3 dalam kurung min 21/58 plus min 3/13. Nah, ini saya langsung hitung juga karena angkanya lumayan ribet jika mau dihitung sekarang. Maka hasilnya itu min 23 991 45 994. Hasilnya menjadi 0,52. Oke,
jadi untuk soal nomor 1 ini sudah selesai. Yang A jawabannya tuh min 1,28 dan yang B itu 0,52. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Karena suatu penyakit, Jonathan harus memperhitungkan jumlah makanan yang dikonsumsi dari 3 menu yang tersedia. Satu porsi menu A mengandung 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Satu porsi menu B mengandung 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 4 gram protein. Sedangkan menu C mengandung 2 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 2 gram protein. Total asupan yang diperbolehkan adalah 12 gram lemak, 12 gram karbohidrat, dan 20 gram protein. Tentukan komposisi menu yang harus dipilih oleh Jonathan agar tidak melalui batas asupan tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita akan menyatukan semua yang lemak bersama, semua karbohidrat bersama, dan protein bersama. Jadi saya akan mulai dari lemak. 2x plus 1y plus 2z sama dengan total asupan yang diperbolehkan, jadi 12. Sama juga dengan yang lainnya, jadi untuk karbohidrat x plus 2y plus 2z sama dengan 12. Dan sama juga dengan yang untuk protein, jadi 3x plus 4y plus 2z sama dengan 20. Oke, jadi ini yang pertama, ini kedua, dan yang ini yang ketiga. Nah, kita sudah menuliskan ini. Sekarang kita bisa menyelesaikannya. Jadi saya akan mulai dengan yang 1 dan 2. Oke, kita bisa langsung hilangkan yang setnya. Jadi 2x plus y plus 2z sama dengan 12. X plus 2y plus 2z sama dengan 12. Nah, langsung kurang, ini hilang, yang ini jadi minus 2y, yang ini dia menjadi minus y, yang ini dia menjadi x sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke 1 dan 3. Oh ya, ini juga berarti dia menjadi 4. 1 dan 3 2x plus y plus 2z sama dengan 12. Kelihatan? 3x plus 4y plus 2z sama dengan 20. Nah, ini sama, setnya juga bisa langsung dicoret. Jadi
dikurang saja. Ini menjadi minus X min 3Y sama dengan 12 dikurang 20 min 8. Nah, ini menjadi karena sudah tidak ada tempat lagi, mungkin saya akan hapus soalnya saja, karena yang ini bisa saja menjadi patokannya kita, sedangkan soalnya kita sudah bahas juga. Nah, sekarang saya lanjut dengan 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi X min Y sama dengan 0. Itu min X min 3Y sama dengan min 8. Nah, jadi kita bisa langsung hapus saja X-nya. Jadi plus min Y dikurang 34Y sama min 4Y, 0 kurang 8 sama min 8. Nah, ini kita ubah jadi plus 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8/4, berarti dia 2. Nah, kita sudah dapat yang Y. Sekarang kita bisa cari yang S, yang X. X sama dengan kita bisa pakai yang ini, min X min 3Y sama dengan min 8. Min X min 3 dikali 2 sama min 6 dengan min 8. Min X sama dengan min 6 pindah ruas, berarti min 8 ditambah 6 min 2. X sama dengan 2 juga. Nah, sekarang kita bisa cari yang set karena X dan Y sudah dapat. Yang set saya bakal pakai persamaan yang kedua. Jadi 2 plus 2Y berarti 4 plus 2 set sama dengan 12. Berarti 2 set sama dengan 2 tambah 4, 6. 6 dipindah menjadi minus 6, berarti 12 dikurang 6, 6. Set sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Berarti didapat X itu lemaknya ada bisa 2 gram, Y karbonnya 2 gram, dan set proteinnya 3 gram. Kita bisa lanjut ke nomor 3. The next day. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ke soal selanjutnya. Di sini tanyakan akar persamaan kuadrat AX kuadrat minus 3AX plus 5 dan kurung A min 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama dengan 117, tentukan A kuadrat plus A-nya. Jadi pertama-tama saya akan mengubah yang ini dan yang ini menjadi 1 pangkat 3 menjadi lambda dan X2 pangkat 3 menjadi beta. Oke, setelah itu saya akan menggunakan rumus. Jadi cara mencari lambda plus beta itu minus B per A, berarti dia minus 3 per A. Nah, ini coret, ini kali, berarti jadi plus 3. Lambda dikali beta sama dengan
C per A sama dengan 5A min 3 per A. Oke, kita sudah dapat yang ini. Jadi sekarang kita akan lebih mudah untuk mencari jawabannya. Nah, mulai dari sini. Lambda plus beta pangkat 3 min 3 lambda kali beta dalam kurung lambda plus beta sama dengan 117. Ini sama saja dengan X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 di sini dikurang 3 5 A min 3 per A dikali 3 sama dengan 117. Nah, ini kita bisa langsung dapatkan saja 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini kita kalikan dengan yang ini, minus 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Ditulis kembali 5 dalam kurung A min 3 per A sama dengan 117. Setelah itu yang ini kita bisa pindah ruaskan ke sini. Jadi 117 dikurang 27 sama dengan 90. Oke. Jadi terus ulang min 9 5 A min 3 per A sama dengan jangan lupa 90. Setelah itu terus di sini ini kita bisa kali masuk, jadi 5A min 15 per A sama dengan, nah yang ini juga kita bisa pindah ruaskan ke sini, jadi 90 dibagi minus 9, jawabannya itu minus 10. Berarti A sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah dapat yang ini. Untuk menentukan jawabannya kan disuruh A kuadrat plus A, dan kita sudah mengetahui kalau A nya itu 1. A kuadrat, jadi 1 kuadrat plus A 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasil akhirnya itu 2. Sekarang kita sudah bisa lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut, jadi sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 8x plus n sama dengan 0 jika selisih kuadrat akar-akarnya adalah minus 27 per 4. Tentukan A nilai m, B jumlah kuadrat akar-akarnya, C kuadrat jumlah akar-akarnya. Jadi kita diberikan 3 pertanyaan dalam satu nomor, dan saya akan jelaskan. Tapi saya tetap menggunakan lambda dan beta. Jadi karena di sini dia bilang selisih, berarti lambda kuadrat minus beta kuadrat sama dengan minus 27 per 4. Jadinya lambda min beta kuadrat ditambah 2 lambda beta. Jadi ini juga rumusnya. Nah, sekarang kita bisa cari dulu lambda plus beta. Kan tadi saya sudah bilang di soal sebelumnya kalau rumusnya itu minus B per A, berarti dia minus 8 per 2, hasilnya itu minus 4. Dan lambda dikali beta, lambda kali beta itu rumusnya C per A, berarti dia M per 2. Nah, sudah kita dapat yang ini. Sekarang kita lebih gampang untuk menjawab. Nah, lambdanya kan
lambda plus beta kan itu minus 4. Berarti lambdanya itu, ini kita peneruskan, minus 4 kurang beta. Nah, ini kita simpan dulu. Mungkin saya tulis di bawah sini untuk kelihatan. Lambda kuadrat minus beta kuadrat itu kan minus 27/4. Jadi dia minus 4 dikurang beta kuadrat, karena ini lambda kuadrat. Pakai yang ini pangkat 2, karena di sini pangkat 2 dikurang beta kuadrat sama dengan minus 27/4. Nah, ini kalau kita pangkatkan hasilnya itu b kuadrat plus 8 beta, ini beta ya, plus 16 dikurang beta kuadrat sama dengan minus 27/4. Oke, berarti 8 beta sama dengan, ini kalau dihitung hasilnya akan menjadi minus 27/4 dikurang, dipindahkan 16. Oke, 8 beta sama dengan min 91/4. Ini bisa dihitung pakai kalkulator. Oh iya, ini beta kuadratnya bisa dicoret ya, dicoret-coret. Makanya di sini ini hilang dan yang ini dipindah luaskan. Jadi beta itu minus 91/4, 8 dipindahkan jadi 1/8 sama dengan min 91/32. Kelihatan? Ini hasilnya min 91/32. Nah, ini kita sudah dapat yang beta, tapi kan kita belum selesaikan yang lambda. Jadi lambda itu minus 4 dikurang minus 91/32. Jika ini dihitung, hasilnya akan menjadi minus 37/32. Nah, kita sudah dapat yang lambda dan yang beta. Jadi mungkin saya bisa hapus dulu yang di bagian sini supaya lebih banyak space-nya kita. Penting hasil yang ini sudah dapat. Ini yang lambda, ini yang beta. Jadi saya tunjuk tulis di sini. Pertama kita disuruh cari nilai M. Nilai M itu dicari menggunakan lambda dikali beta sama dengan M/2. Jadi lambdanya itu minus 37/32 kurang 91/32 sama dengan, ini dikali minus 91/32 dan M/2. Ini hasilnya lumayan ribet, tapi saya langsung saja tulis hasilnya ini 3367/512. Oke, kita sudah dapat yang A. Lanjut yang B di bawah sini. B ini suruh cari jumlah kuadrat akar-akarnya. Jadi kita tambah lambda kuadrat plus beta kuadrat. Jadi dia minus dalam kurung minus
37 per 32 dipangkat 2 plus minus 91 per 32 kurang pangkat 2. Hasilnya itu 48.825 per 512. Ya, angkanya juga lumayan ribet. Jadi bisa dihitung pakai kalkulator. Nah, kemudian saya hapus yang sini saja. Sejak jadi sini saja. C itu kuadrat jumlah akarnya. Jadi dia lambda plus B pangkat 2. Jadi dia minus 37 per 32 plus minus 91 per 32 kurung tutup kurung pangkat 2. Nah, hasilnya ini 16. Nah, sekarang kita sudah dapat semua jawabannya. Yang A itu 4825 per 512. Oh sorry, yang A itu 3367 per 512. Yang B 4825 per 512. Dan yang C 16. Sekarang kita bisa masuk ke soal yang terakhir, nomor 5. Oke, jadi sekarang kita berada di nomor terakhir, tapi dia ada 4 bagian, jadi saya akan bahas satu persatu. Gambarlah sketsa grafik dengan menyertakan perhitungan koordinat titik balik, persamaan sumbu simetri, dan nilai ekstrim. Yang A, F dalam kurung X sama dengan 15 kurang 2X kurang X kuadrat. Nah, pertama-tama ini kita rapikan dulu. Jadi dia dari X kuadrat minus 2X tambah 15. Karena urutannya itu selalu AX kuadrat plus BX plus C. Oke, kita sudah cover yang ini. Setelah itu kita kesini. X sama min B per A. B nya yang ini, jadi dia min dikali min jadi plus 2 kali A. Jadi dia akan menjadi, ini 2A. Jadi 2 dikali 1 sama 2. Dan ini ada minusnya. Jadi ini jadi minus 1. Nah, setelah itu kita akan mencari F dalam kurung min 1 sama dengan min 15 min 2 kurang min 1 kurang min 1 pangkat 2. Oke, baru nanti dia jadi 15 plus 2 min 1 sama dengan 16. Jadi titik baliknya itu min 1 dan 16. Setelah itu sumbu simetrinya itu min 1. Oke. Sekarang kita ke nilai ekstrimnya. Maksnya itu 16. Setelah itu kita akan menggunakan angka yang ini. Jadi min x kuadrat min 2x plus 5. Nah, pemfaktorannya ini adalah
min X plus 3 X plus 5. Nah, mari kita selesaikan. Min X sama dengan min 3. Berarti X sama dengan 3. Kalau yang ini, ini X1, dan ini X2. Jadi ini langsung minus 5. Oke, kita sudah dapat yang ini. Sekarang kita ke F dalam kurung 0. Jadi kita masukkan saja. Ini berarti 0 kuadrat dikurang 2 dalam kurung 0 ditambah 15. Hasilnya adalah 15. Grafiknya tuh seperti ini. Seperti ini. Oke, masuk ke bagian B. Jadi soalnya di sini bilang F dalam kurung X sama dengan 2X kuadrat plus 8X plus 3. Nah, ini kita pakai rumus yang tadi juga. Jadi X sama dengan min B per 2A. Jadi dia min 8 per 2 dikali 2, 4. Sama dengan minus 2. Setelah itu, ini kita masukkan ke sini. F dalam kurung minus 2 sama dengan 2 di dalam kurung minus 2 kuadrat tambah 8 dalam kurung 2 tambah 3. Ini hasilnya itu minus 5. Jadi nilai ekstremnya, titik baliknya minus 2 sama 5. Nilai ekstrem min dengan 5. Nah, sekarang kita mau cari yang X1 sama X2. Jadi ini kita harus pakai rumus X1, X2 berarti minus 8 tambah kurang 64 dikurang 24 per 4 sama dengan minus 8 plus minus 40 per 4. Nanti dia akan menjadi minus 8 plus minus 2 akar 11 per 4 per 4. Selanjut di sini nanti akhirnya dia bakal menjadi minus 4 plus minus akar 10 per 2. Oke, setelah itu saya akan mencari F dalam kurung 0. Jadi dia 2 dalam kurung 0 tambah 8 dalam kurung 0 tambah 3. Otomatis hasilnya itu 3. Sekarang saya langsung gambar grafiknya saja. Oke, jadi di sini tuh kalau misalnya dia minus akar 10 dan di sini kalau misalnya dia plus akar 10. Begini cara kerja bagian B. Kita bisa lanjut ke bagian C. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Jadi soalnya ini F dalam kurung X sama dengan minus 1 per 2 dalam kurung X min 5 kuadrat plus 3. Nah, ini bentuk soalnya beda lagi. Jadi bentuk yang kali ini tuh kayak A dalam kurung X min H pangkat 2 plus K. Jadi dia lebih gampang untuk didapat. Nah, kita bisa lihat di sini ini yang A, hanya itu min 1/2. Yang H itu
5, berarti dia sumbu simetri. Dan yang K itu 3. Ini karena dia lebih dari 0, berarti dia max. Oke. Nah, titik baliknya itu 5,3. Setelah itu saya akan buat tabelnya di sini. Oke, jadi sudah ada dari 2 sampai 8. Nah, kali ini kita bakal memasukkan angkanya ke dalam X. Jadi misalnya 1/2 dalam kurung 2 dikurang 5 itu kurung pangkat 2 plus 3. Ini sama dengan minus 1/2 dalam kurung 9 ditambah 3 sama dengan minus 1/5. Begitu juga sampai ke bawah. Saya sudah hitung pakai kalkulator, makanya saya tinggal isi. Oke, di sini saya sudah isi full, jadi sekarang saya bisa bikin grafiknya. Oke, jadi nanti bentuk grafiknya kayak begini. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian terakhir. Oke guys, so for the last number, di sini soalnya minus 2 dalam kurung X min 4 pangkat 2 minus 5. Jadi ini sama seperti yang soal sebelumnya, hanya itu min 2, hanya itu 4 dan K-nya itu min 5. Nah, ini sama juga, ini sumbu simetrinya. Dan karena sumbu simetrinya di atas 0, maka dia menjadi max. Nilai ekstrimnya max. Titik baliknya berarti 4 sama minus 5. Sekarang kita buat tabel lagi. Oke, jadi ini sama seperti yang tadi. Bedanya sekarang dari 1 sampai 7. Nah, jadi di sini kita masukkan lagi min 2, 1 min 4 pangkat 2 min 5 sama dengan min 23. Oke, saya akan lanjut menuliskan dengan nilainya menggunakan rumus yang sama karena saya sudah menghitung yang lainnya. Oke, saya sudah mengisi semuanya. Jadi sekarang kita bisa bikin grafiknya. Oke, jadi ini adalah gambar grafiknya. Sekarang kita sudah selesai dengan semua pertanyaannya. Okay, so thank you guys for watching. I wanted to say thank you to Sir Agung Negara for being patient with us. I apologize if my grades aren't what you expected. I promise that I will study harder, not only for good grades, but also for a bright future. Sir Agung Negara is the best math teacher. Mantap. Bye guys. Kata-kata Om, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas.